Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul Love Next Door. Tanpa berlama lagi, episode 16, episode terakhir. Mari kita review. Danho baru mengetahui jika Moem terpilih untuk berangkat ke Kutub Selatan. Tapi di hadapan Moem, Danho tak membahas hal itu. Mereka pun lanjut berkencan bersukacita. Sementara itu, Sokyu juga Seunghyo tengah menikmati waktu bersama keluarga. Bahagia sekali karena sudah diberi restu. Dan tengah bermesraan begitu, Dongjin datang. Riwuhlah si Dongjin. Tapi Sokyu tak peduli, toh sudah mendapat restu. Dongjin masih tak habis pikir kenapa Seunghyo mau dengan kakaknya dan menerangkan kelakuan jelek kakaknya itu. Untuk membuat diam, Seunghyo pun menutup mulut Dongjin dengan duit. Langsunglah ia berubah dengan memanggil Seunghyo kakak ipar. Dongjin pun kini sudah tak jadi beban keluarga lagi. Sambil bekerja, ia mulai belajar untuk ujian sertifikasi. Sedangkan para ibu yang mau besanan itu sibuk mengemukakan pendapat satu sama lain untuk pernikahan anak-anak mereka. Lalu para ayah sibuk minum-minum. Ayah Seunghyo juga memberikan hadiah kamera. Dan ujungnya bertingkah konyol karena sudah mabuk berat. Lalu para ibu sibuk saling mengajari satu sama lain. Yang satu mengajar memasak diiringi dengan perasaan kesal dari ibunya Sokyu yang kesabarannya setipis tisu itu. Melihat tingkah ibu Seunghyo yang memang sama sekali tak bisa memasak. Lalu kini gantian ibu Seunghyo lah yang mengajar bahasa Inggris. Tapi lagi-lagi ibu Sokyu sungguh setipis tisu kesabarannya itu. Marah-marah terus karena sulitnya berbicara bahasa Inggris. Lalu Sokyu membuat pesta kecil untuk Moem yang akan pergi ke Kutub Selatan. Tapi Moem terlihat tak bersemangat karena ia masih galau mengatakan hal ini pada Danho. Ia khawatir dengan perasaan Danho. Lalu Moem pun mengusir Sokyu karena Choi-seung terus menelpon. Moem lalu memberikan hadiah kaos kembar keluarga pada Danho. Ternyata Danho juga sudah menyiapkan hadiahnya yang berisi berbagai perlengkapan untuk Moem selama di Kutub Selatan. Moem kehabisan kata-kata. Tapi ternyata keresahan Moem tak berarti. Danho juga yandu mendukung impian Moem yang akan terwujud itu. Sokyu tengah menikmati waktunya sebagai YouTuber. Ia membalas semua komentar yang ada di video-videonya. Setelah itu berkencan dengan Seunghyo mengelilingi daerah sekitar rumah sambil bernostalgia kelakuan saat mereka kecil dulu. Dan ayah Sokyu ternyata diam-diam meminta bantuan pada Seunghyo untuk merenovasi kedai miliknya untuk diberikan pada Sokyu nanti. Pantas saja akhir-akhir ini Seunghyo selalu sibuk. Dan kini di sinilah Sokyu diajak melihat kedai dengan tampilan baru yang sangat nyaman. Seunghyo mengatakan jika itu adalah milik Sokyu sekarang. Akhirnya, dua pasangan itu kini mengadakan pesta perpisahan untuk Moem. Dan kepergian Moem pun tiba. Ia lalu pamitan pada ibu dan Yeondu. Danho juga mengantarkan ke bandara. Dan kini Sokyu mulai mempersiapkan pembukaan kedai miliknya. Sokyu juga meminta ayah untuk menjadi penasehat sebagai koki senior. Ayah pun malu tapi mau ditawari begitu. Dan Seunghyo pun menganga terkagum melihat Sokyu mencoba gaun pengantin. Apakah mereka akan menikah? Ternyata tidak, karena justru Sokyu meminta penundaan pernikahan mereka selama 1 tahun. Karena sayang juga Moem tak ada di sana dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Untungnya Seunghyo mangut-mangut saja. Dan ternyata yang menikah itu ayah dan ibu Seunghyo. Lavender juga ikut-ikutan heboh memakai gaun yang begitu sangat cantik dan indah. Semuanya menikmati momen indah kebahagiaan itu. Dan 10 bulan pun berlalu. Dongjin kini sudah lulus ujian dan resmi menjadi pelatih. Nayeon adalah member pertamanya. Sedangkan Lavender mulai lagi dengan adu mulut seperti biasa. Namun kali ini saling membanggakan calon menantunya masing-masing. Seunghyo dengan profesi arsiteknya yang tambah membanggakan ibu mertua. Dan Sokyu kini menjelma jadi seorang koki makanan sehat. Membuat mertuanya bangga juga. Bahkan Sokyu tak segan memberikan resep makanannya untuk diberikan kepada pelanggan.
Lalu di kutub selatan di sana, setelah bekerja Mo menyempatkan diri untuk membuat panggilan video. Dan diketahui jika ibunya meminta Danho untuk menjual rumah lalu tinggal bersama saja. Danho juga memberi kabar gembira jika ia ditugaskan ke kutub selatan untuk meliput. Itu tandanya pasangan itu akhirnya akan segera bertemu. Para ayah sibuk olahraga sambil ayah Sokyu yang meminta saran pada ayah Seung-hyo sebagai seorang dokter tentang makanan sehat untuk ide menu di restorannya Sokyu. Sedangkan Seung-hyo sibuk membuat desain untuk rumahnya kelak. Dan gedung atelier In pun menjelma entah menjadi apa. Apakah penitipan anak atau pusat lansia, karena kini tempat itu penuh dengan berbagai macam orang dan usia. Lalu di waktu istirahatnya, Sokyu membaca lagi komentar-komentar di videonya. Komentar yang membuatnya terharu sampai lupa sudah janjian dengan Seung-hyo. Datang-datang Sokyu pun diprotes oleh Seung-hyo. Sokyu lalu protes juga karena kini Seung-hyo sudah berani ngomel padanya hingga ujungnya malah bertengkar. Tapi untuk mengatasi itu mereka membuat peraturan. Meskipun sedang bertengkar, harus selalu berpegangan tangan dan berbicara romantis. Jadilah meneruskan pertengkaran sambil berpegangan tangan. Dan akhirnya begitulah akhir dan awal dari kisah persahabatan Seung-hyo juga Sokyu.